Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel Solder Beku Tutorial. Belajar bersama seputar kerusakan handphone. Sekarang ini saya ada handphone Pocophone, kasusnya LCD-nya pecah. Ya, ini bisa kita lihat bersama-sama, LCD-nya pecah seperti ini. Dan sebentar lagi kita akan ganti dengan LCD yang barunya. Di sini untuk LCD penggantinya saya sudah siapkan. Dan LCD ini kualitas yang standar saja. Jadi handphone Pocophone itu brand dari Xiaomi ya. Oke, kita amankan dulu LCD-nya dan kemudian pada kesempatan kali ini kita berbagi pengalaman khususnya buat teman-teman pemula bagaimana caranya mengganti LCD pada handphone Pocophone ini. Ya, langkah awalnya kita bisa bongkar dulu handphonenya. Kemudian di bagian bawah sebelah kanan kiri konektor cas itu ada baut kecil, kita bisa gunakan obeng 0.8 ataupun T1. Sesuaikan saja dengan bautnya ya. Biasanya bautnya kalau sudah pernah diganti itu agak berbeda ya. Oke, langsung saja kita segera bongkar dulu handphonenya. Setelah kita bongkar selesai ya, kita akan coba tes dulu LCD-nya. Ini kita lepaskan soket baterainya, kemudian soket fleksibel LCD-nya. Jadi kita di sini wajib tes dulu LCD-nya, pastikan semua berfungsi dengan normal sebelum kita memasangnya ya. Jadi ini langkah awal yang wajib kita lakukan ketika kita ingin mengganti LCD. Jadi kita harus tes dulu ya. Agar kenapa? Ketika terjadi error pada LCD-nya, tentunya segelnya masih utuh, jadi kita bisa retur atau kita bisa tuker ke toko di mana kita belanja. Oke, ini sudah kita nyalakan dan kemudian kita tunggu sampai bootingnya ini selesai dan kemudian nanti kita tes LCD-nya. Jadi kita tes warnanya, kecerahannya, kemudian fungsi dari touchscreen-nya. Ya, oke. Ini lumayan redup. Coba kita setting kontrasnya atau kecerahannya ya, seperti itu. Dan kemudian kita tes LCD-nya. Nah, ini kalau diangkat tidak respon ya touchscreen-nya, jadi harus rata mendatar seperti ini. Kemudian kita tes bisa di panggilan dulu ya. Oke, ini sudah mantap. Kemudian di keyboardnya juga kita tes. Oke, sudah bagus ini ya, saya rasa sudah bagus, sudah mantap ya. Warna, kecerahan, kemudian fungsi dari touchscreen-nya berjalan dengan normal dan sudah mantap. Kemudian kita tinggal lanjut preteli lagi.
Oke, kita lanjut lagi. Kita bisa lepaskan untuk fleksibel papan boot bawahnya, kemudian kita lepaskan baterainya ya, karena fleksibel LCD ada di bawah baterai. Baterainya kita lepaskan dulu, dan kalau masih lengket kita bisa gunakan thinner seperti ini, kita tetesin di bagian lemnya, atau juga kita bisa gunakan minyak kayu putih biasanya. Ini kalau lemnya meleleh seperti ini, jadi lebih gampang ya, lebih gampang untuk dilepaskan. Oke, sudah terlepas untuk baterainya ya. Dan sampai di sini kita tinggal lanjut lepaskan LCD-nya. Ini fleksibel LCD-nya seperti itu. Kita balikkan seperti ini saja. Dan kemudian kita bisa panasi dulu LCD-nya ini, dan lanjut kita lepaskan. Oke, kita lanjut lagi. Ini LCD sudah terlepas ya. LCD yang lamanya sudah terlepas, kita singkirkan saja ya. Kemudian di sini karena LCD-nya bekasnya pecah, jadi masih banyak beling LCD ini ya, kita harus bersihkan ya. Di sini ada sedikit beling dan ada lem, bekas lem ya. Jadi karena handphone ini sepertinya LCD-nya juga pernah diganti, jadi sudah pernah dilem ulang. Jadi ini harus kita bersihkan dulu sampai bersih, agar nanti ketika kita ganti LCD yang baru ini tidak mengganggu. Oke, kita bersihkan dulu. Dan setelah kita bersihkan dan pastikan sudah bersih, kita lanjut oleskan lem. Jadi kita lanjut kasih lem dulu ya. Oke, dan kemudian siap kita pasang LCD-nya. Ini ada plastik seperti ini, bisa kita lepaskan saja. Kemudian segelnya perlu kita sobek ini agar tidak ngeganjel ketika kita pasang LCD-nya ya. Jadi kalau segel sudah rusak seperti ini tentunya sudah tidak ada garansi.
Ya, betul. Oke, kita langsung saja kita selipkan fleksibelnya dan kita posisikan. Ini harus posisinya presisi ya, jangan ada yang ngegeser ataupun mungkin terlalu ke atas ataupun terlalu ke bawah. Ini sebentar, fleksibelnya kita pasang saja agar tidak risiko ketarik ya, karena ini nanti akan kita ikat menggunakan karet. Jadi fleksibel LCD-nya itu harus aman yang di bagian bawah ya. Ini sudah mantap, sudah presisi. Lanjut kita ikat dulu menggunakan karet. Dan setelah kita ikat menggunakan karet, kita diamkan dulu kurang lebih 1 jam, dan itu biasanya lemnya sudah kering dan LCD-nya sudah presisi. Oke, dan ini setelah kita tunggu selama kurang lebih 1 jam, ini bisa kita lepaskan kembali ya. Dan ini kelihatannya sudah kering, sudah rapet LCD-nya untuk pengelimannya. Dan kemudian kalau ada lem yang belebotan di pinggirannya, ini bisa kita bersihkan seperti ini. Kita gosok-gosok aja pelan-pelan ya, kita bersihkan. Atau yang mungkin belebotan sedikit, kita bisa gunakan tisu, kita bersihkan. Dan setelah ini kita bisa rakit kembali, kita pasang baterainya, kita baut, dan tentunya kita rakit kembali. Oke. Dan selesai kita rakit kembali. Ini proses semuanya sudah selesai ya, kita bisa nyalakan
Dan kita tes kembali setelah kita lem, setelah kita ikat menggunakan karet, kita diamkan selama 1 jam. Kemudian setelah kita rakit kembali, di sini kita akan tes sekali lagi. Oke, touchscreen masih mantap ya. Kita tes lagi dan pastikan semuanya berjalan dengan normal ya. Jadi step by stepnya seperti itu ya buat teman-teman pemula yang sedang mengerjakan penggantian LCD. Oke, sampai di sini sekian dulu. Terima kasih dari saya, Solder Beku Tutorial. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobek Nota.